Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidur adalah satu kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga seseorang yang tidak bisa tidur, berarti orang tersebut disebut orang yang punya penyakit, nggak bisa tidur. Namanya penyakit insomnia. Sehingga dia nyari-nyari dokter supaya dia bisa tidur. Berarti orang yang nggak bisa tidur, dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidur itu termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, maka syariat mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ketika kita hendak tidur. Dan bagaimana caranya supaya kita ketika bangun tidur itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur itu nikmat dari Allah. Islam mengatur. Salah satunya ketika kita mau tidur, kita punya wudhu terlebih dahulu. Ketika kita mau tidur, kita siwak dulu. Ketika kita mau tidur, sebagaimana di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Hudzaifah ibn al-Yaman dari Abu Dzar al-Ghifari rahimahullahu ta'ala, yaitu kita membaca minimal baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut asmamu ya Rabb, ahya wa amut, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Jadi kita mengakui dulu ketauhidan, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang menarik untuk dibahas, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kamu tidur, setan mengikat belakang kepala sebanyak 3 ikatan. Jadi kepala kita itu diikat oleh setan. Apa sih tujuannya setan? Supaya kita susah untuk bangun. Ya. Maka ketika kita susah bangun, lihat ketika kita tidur, apakah kita berdoa terlebih dahulu, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita tidur punya wudhu atau enggak? Nah, ini setan kan musuh bebuyutan kita. Dari zaman Abuna Adam alaihi salam sampai saat ini, aduh mubin, setan itu musuh yang jelas. Oleh karena itu setan akan selalu menggoda kita, akan selalu mengganggu kita supaya kita enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu ketika kita mau tidur, maka diikatlah belakang kepala kita. Tengkuk kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Lalu setelah setan mengikat tengkuk kita dengan 3 kali ikatan, lalu setan tersebut memukul-mukul atau mengusap-ngusap tengkuk kita. Kalau bahasa kita mah dipepende ya. Dipepende. Lalu setan itu berbisik. Kata si setan, malam masih panjang, teruslah tidur. Kata si setan seperti itu. Kata setan, alaika lailun tawil farqun. Malam masih panjang, ayo terus tidur, ayo terus tidur. Itu kata si setan. Sambil tengkuk kita diusap-usap oleh setan,
sambil si setan tersebut membisikkan ke telinga kita supaya kita enak tidurnya. Maka fa ini staiqadha, ketika kita bangun dari tidur tersebut, wa dzakarallaha ta'ala, lalu kita zikir kepada Allah. Kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita bangun kan, badan kita segar. Organ tubuh kita sehat. Sel-sel yang mati diganti dengan sel yang baru. Nah, ketika kita bangun tidur, mata kita jadi enak lagi, seger lagi. Napas kita jadi seger lagi. Karena dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur. Maka yang dihadirkan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami sesudah mematikannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Itu doa ketika kita bangun tidur. Maka apabila wa dzakarallaha ta'ala inhalat uqdatun. Apabila kita bangun lalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, inhalat uqdatun, maka putuslah tali yang 3 itu, yang 1 putus. Lalu setelah dia bangun, fa in tawaddaa inhalat uqdatun. Lalu dia pergi ngambil air wudu. Apabila ngambil air wudu, maka ikatan yang kedua itu putus. Fa in shalla inhalat uqduhu kulluha. Apabila dia sudah wudu lalu pergi ke masjid, lalu dia sholat, ikatan yang 3 itu putus semuanya. Fa asbahana syaitan taiban nafsi. Maka dia masuk di waktu pagi dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar, dalam keadaan semangat. Nasyaitan taiban nafsi. Hatinya pun tenang, nyaman. Ketika kita beraktivitas akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala semangat yang luar biasa. Itu kuncinya 3. Bangun tidur, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Lalu ambil air wudu, sholat. Dengan 3 saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin melalui lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paginya itu, harinya itu akan cerah. Tapi sebaliknya, wa illa asbah khabithan nafsi. Apabila dia bangun tidur, bukan zikir kepada Allah, malah ngambil HP. Pas bangun tidur itu dia ngambil HP. Setelah ngambil HP, boro-boro ke air deh. Malah langsung bikin kopi. Nah, itu boro-boro sholat. Wudu saja enggak. Ya, maka asbah khabithan nafsi. Jiwanya itu akan kotor. Yang hadir di dalam hatinya, di dalam pikirnya yang kotor-kotor saja. Kaslan. Dia akan jadi pemalas. Makanya ketika Anda merasa malas mau ngerjain ini, gak mau ngerjain itu, malas, gak mau saja. Lihat, apakah Anda tadi sholat subuh? Apakah ketika bangun itu Anda berzikir kepada Allah? Sudahkah anggota wudu Anda itu kena air? Nah, tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Seandainya 1 hari di pagi hari tersebut kita tidak wudu, kita tidak sholat, kita tidak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah 3 ikatan. Bagaimana kalau 2 hari? Berarti 6 ikatan. Bagaimana kalau 3 hari? 9 ikatan. Semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ikatan setan itu semakin tebal, semakin banyak. Sehingga pikirannya selalu kotor. Pikirannya itu malas, dan malas. Hatinya pun sama seperti itu. Maka kaslan itu akan menjadi mendarah daging. Ya, karena apa? Karena dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kena air wudu, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan aneh apabila ada seseorang yang kaslan, ya, pemalas. Mungkin salah satunya itu penyebab malas tersebut ketika dia bangun tidur seperti itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.